Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budiati, Bapak Korwil yang saya hormati, perkenankan saya akan sedikit melakukan wawancara berkaitan dengan rekrutmen kepala SD di Kecamatan Pejawaran. Karena menurut saya ada yang menarik rekrutmen kepala SD di Pejawaran itu. Yang pertama, Pak Budi, pengalaman berkaitan dengan jabatan kepala sekolah bagaimana Pak Budi? Ketika saya menjabat maksudnya? Ya, pengalaman. Oke. Iya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan ini sebuah kebanggaan, sebuah penghargaan bagi diri saya. Panjenengan memilih Korwil Pejawaran untuk diwawancarai terkait dengan apa yang menjadi tugas panjenengan. Yang tadi Ibu Parijem tanyakan terkait dengan pengalaman menjadi kepala sekolah gitu ya. Yang jelas kepala sekolah itu menjadi sebuah pilihan rasanya, menjadi pilihan yang terbaik setelah saya mengabdi di Kecamatan Pejawaran kurang lebih 7 tahun. Ada kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Dalam hal ini kan itu kan menjadi sebuah tugas yang harus dilaksanakan. Yang pertama ya menjalankan tugas, yang kedua ya yang jelas sebuah karir itu kan pasti kita sudah memilih ada di dinas pendidikan, kemudian memilih guru, paling tidak pengembangan karir itu kan menjadi sebuah bukan kewajiban tetapi sebuah pilihan yang mestinya harus ditunaikan. Terkait dengan pengalaman selama menjadi kepala sekolah, yang jelas pengalaman banyak sekali yang saya peroleh terkait dengan tugas-tugas kedinasan. Hanya di tugas kepala sekolah saya kira kita bisa mendedikasikan apa yang kita miliki bisa kita laksanakan di sekolah, utamanya kaitannya dengan menjalankan tugas. Karena bagaimanapun kepala sekolah punya tanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini paling tidak kita memiliki kesempatan untuk membina teman-teman guru, utamanya di dalam melaksanakan tugas kerjanya, yaitu proses belajar mengajar di sekolah. Kalau rekrutmen kepala sekolah pernah berapa kali Pak Budi? Kalau saya mengikuti hanya 1 kali terus lulus. Tahun berapa? Saya diangkat tahun 2012. Berarti berapa? 2 kali periode ya? Atau sampai? Saya 2 kali periode, kemudian tahun kemarin ya 2020 ada kebijakan baru dari Indikora lewat SK Bupati, itu ada perpanjangan 1 kali periode lagi, sehingga 3 periode. Namun karena baru 2 tahun, berarti ya saya menjabat yang periode ketiga. Ini ada tugas baru, sehingga ya berarti 10 tahun saya menjabat ini. Cukup lama ya. 10 tahun. Kalau pandangan Bapak tentang jabatan kepala sekolah saat ini bagaimana? Kepala sekolah saat ini saya yakin terkait dengan tugas kepala sekolah untuk saat ini kan belum ada perubahan dari tugas yang harus dilaksanakan. Hanya saja terkait dengan rekrutmen begitu ya, yang masih dilaksanakan kepala sekolah sekarang itu untuk Pejawaran nampaknya ini sebagai hal yang harus kita sikapi ke depan. Nyata sekali kita Pejawaran tahun ini ada 4 yang harus kita penuhi, baru ada 1, berarti kan kurang 3. Jadi perhitungannya sampai 2022 kita ada kekosongan sekitar 11 sekolah. Sementara stok yang kita miliki yang kemarin saat ini sedang proses magang, kalau proses IST 1 itu baru 1 orang. Berarti praktis kita di tahun 2022 butuh sekitar 10. Sementara teman-teman yang ada di golongan 3C itu tidak ada gitu. Dan ada beberapa teman yang sebenarnya mereka mampu, tapi saya nggak tahu karena
kemauan motivasi untuk menjadi kepala sekolah itu nampaknya menjadi hal yang memberatkan bagi mereka sehingga sulit sekali kita mengkondisikan mereka. Jadi secara umum kejawaran dari tahun ke tahun nampaknya untuk kepala sekolah ini bukan menjadi sebuah pilihan yang menarik gitu. Iya. Motivasinya rendah ya Pak? Motivasinya rendah. Nek menurut Pak Budi kelihatannya karena apa ya mereka kok motivasi jadi kepala sekolah rendah? Yang pertama sebenarnya ini beragam. Kami menyelami teman-teman yang kemarin sebenarnya ada kesempatan untuk kita tugaskan mengikuti uji tes kepala sekolah. Ada yang mengatakan bahwa saya merasa tidak mampu untuk menjalani tugas itu satu. Kemudian yang kedua ada yang merasa bahwa memandang bahwa senior-senior mereka yang sudah menjadi kepala sekolah itu nampaknya mereka anggap mempunyai tanggung jawab yang besar terkait dengan pengelolaan 8 standar yang menurut mereka seandainya saya nanti menjabat menjadi kepala sekolah mungkin saya tidak mampu gitu. Itu kemudian juga mungkin faktor tanggung jawab finansial yang diemban dengan finansial yang diterima itu tidak sebanding juga teman-teman merasa keberatan. Juga kepala sekolah saya kira mempunyai tanggung jawab besar terkait dengan pengelolaan keuangan. Ini hal yang mungkin juga menjadi faktor penyebab kenapa motivasi kepala sekolah di Kecamatan Pejawaran itu masih rendah selalu. Terus ketika mereka motivasinya rendah, upaya yang sudah dilakukan Bapak dan jajarannya apa Pak selama ini untuk meningkatkan motivasi mereka? Ya kita sudah berupaya untuk memotivasi mereka, hal yang mungkin baru kecil yang kita lakukan itu kita mengumpulkan teman-teman yang ada nanti utamanya yang ini akan naik ke golongan 3C, kita datangi, kita motivasi ke sekolah bahwa pilihan menjadi guru itu kan sebuah pilihan hidup. Saya kira di guru ada jenjang karir, ada kompetensi yang harus dikejar, harus dimiliki terkait dengan pengembangan diri. Itu kan salah satunya itu dengan melaksanakan tugas-tugas yang mungkin bagi mereka mungkin berat, tapi sebenarnya saya memberikan motivasi pengalaman pribadi saya ketika menjabat menjadi kepala sekolah. Ternyata apa yang selama ini kita anggap sulit, apa yang menjadi bayangan kita bahwa kepala sekolah itu tugas yang berat, setelah kita jalani ternyata ya nyaman-nyaman saja, baik-baik saja. Dan saya ini pengalaman ketika menjabat menjadi kepala sekolah selalu saya ceritakan kepada teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa memotivasi. Selain itu juga informasi terkait dengan kinerja nanti ya mudah-mudahan nyata adanya, konon kan nanti ke depan mungkin ada perbaikan terkait dengan tunjangan kepala sekolah, sehingga mungkin itu juga menjadi salah satu untuk memotivasi mereka. Terus Bapak tentang pandangan panjenengan tentang rekrutmen jabatan kepala sekolah di tempat kerja panjenengan gimana? Pandangannya? Iya. Rekrutmen kepala sekolah di Perwilcam Pejawaran ini karena menjadi pengalaman pertama saya kemarin ketika menjabat menjadi pengawas dan kepala sekolah. Kami bersama Pak Muhammad rekan kami, kebetulan karena tadi yang saya ceritakan di muka, sumber daya yang kita miliki terkait dengan teman-teman yang memenuhi syarat untuk maju ke di kepala sekolah yang mengikuti golongan 3C itu hanya beberapa orang, sehingga kami merasa kesulitan sekali mengkondisikan teman-teman yang ada di Kecamatan Pejawaran. Kemudian ada beberapa teman yang kita motivasi, ternyata motivasinya sangat rendah. Ini menjadi sebuah kekecewaan sebenarnya bagi kami, kecewaan. Jangan sampai nanti mudah-mudahan Perwil Pejawaran tidak diisi dari kecamatan lain. Kita selalu mendorong teman-teman yang mau naik ke golongan 3C untuk segera memenuhi atau melengkapi hal-hal yang dibutuhkan dengan pengembangan diri itu, sehingga nanti pada saatnya ketika maju ke
3C. Mudah-mudahan juga prosesnya cepat, nanti bisa kita ajukan sebagai bakal calon kepala sekolah. Oh, gitu. Nek sistemnya Pak, menurut jenengan sistem rekrutmen kepala sekolah saat ini gimana menurut jenengan? Sistem sebenarnya apa ya? Sistem yang dijalankan menurut saya sudah baik. Sistem yang dijalankan baik. Hanya saja menjadi tidak tepat karena situasi kebutuhan kepala sekolah yang khususnya ada di Korwil Camat Jawara itu saat ini sebenarnya sangat mendak, sementara sumber daya guru yang memenuhi syarat itu sangat terbatas. Menurut saya menjadi sebuah hal yang mungkin perlu diperbarui, perlu diperbaiki. Taruhlah dipermudah lah sehingga teman-teman yang mungkin sudah memiliki golongan 3C karena ada seleksi juga ini menjadi sebuah ketakutan mungkin bagi teman-teman. Sehingga menurut saya ya yang penting secara administrasi 3C-nya terpenuhi, cukuplah dengan dipelajari tes gitu, sehingga ini tes kan menjadi momok juga bagi teman-teman. Jadi kendala juga ya? Jadi kendala menurut saya karena tes itu. Iya, berarti selain tadi ada takut tanggung jawab, terus kesejahteraan kurang imbang, tes juga betul itu tes. Itu yang tes itu bagaimanapun, apalagi teman-teman yang sudah senior kok nanti kok sampai tidak lulus itu kan menjadi ya bagaimanapun malu lah mungkin juga menjadi faktor penyebab juga. Sehingga mungkin perlu direvisi lah, paling tidak direvisi. Sistemnya sudah bagus, tapi mungkin diperbaiki disesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Ya. Selanjutnya Bapak, tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, menurut panjenengan gimana peran mereka? Peran secara real yang ada di tempat kita atau bagaimana maksudnya? Ya, peran kepala sekolah pada umumnya untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sangat menentukan tidak? Ya, menurut saya kepala sekolah itu kan menjadi sebuah manajer di sekolah masing-masing terkait dengan pengelolaan 8 standar nasional pendidikan. Ruh daripada pendidikan, keberhasilan pendidikan nasional itu kan ada di 8 standar itu. Sehingga bagaimanapun karena kepala sekolah menjadi manajer, pemimpin pembelajaran, sehingga baik dan tidaknya sebuah lembaga sekolah dalam hal ini keberhasilan pendidikan lebih khusus di sekolah dasar, peran kepala sekolah saya kira sangat penting. Karena bagaimanapun kepala sekolah punya wewenang mengatur guru, wewenang mengelola manajemen sekolah, sehingga ini menjadi hal tentu dan saya kira sentral peran kepala sekolah. Terakhir Bapak, bagaimana saran dan pendapat Bapak tentang rekrutmen kepala sekolah ke depan agar bisa meningkatkan pelayanan pendidikan di wilayah kerja Bapak? Oke. Menurut saya ke depan sebaiknya rekrutmen kepala sekolah hal untuk saat ini sistem yang sudah ada sebenarnya sudah baik, tapi perlu diperbaiki, direvisi, disesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Mungkin sederhana teman-teman yang sudah memenuhi syarat, terutama dalam pangkat dan golongannya itu sudah memenuhi, diberi kesempatan. Sudahlah, kalau cukup dengan diklat, kemudian kalaupun ada tes, mungkin ya tes yang bagi teman-teman itu tidak memberatkan. Seperti zaman dulu ya? Iya, seperti dulu. 2 hari terus sehingga tidak. Kalau sekarang itu kan ada proses tes, kemudian ada OJL, in ST, S1, ST2, saya kira itu sangat melelahkan. Sementara kebutuhan kita di lapangan di sekolah-sekolah kan sudah sangat mendesak, kita harus menunggu dan menunggu. Ya, semoga harapan Bapak ke depan bisa terrealisasi lah demi peningkatan itu. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Tidak mengganggu. Terima kasih. Dilanjutkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang dengan rencanakan, tugas-tugas yang harus diselesaikan saat ini bisa terlaksana dengan baik, selesai pada saatnya, dan apa yang tadi saya sampaikan saya yakin karena ini sangat mendadak, mohon maaf jawabannya mungkin kurang sempurna di sana sini, mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih